Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enden Astuti MPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Praktik baik yang akan saya tampilkan di sini adalah mengenai diferensiasi konten pada kontekstual flow dengan menggunakan metode Adik Simba untuk meningkatkan kompetensi berbicara pada peserta didik. Nah, dengan munculnya pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten ini, maka akan memicu dan memantik siswa itu lebih kreatif, lebih kolaboratif. Sehingga pembelajaran khususnya dalam berbicara, kompetensi siswa itu lebih meningkat. Pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia sangat bagus sekali untuk diimplementasikan karena menyangkut 4 keterampilan berbahasa. Di antaranya ada menyimak, berbicara, kemudian membaca, dan terakhir adalah menulis. Tetapi untuk kurikulum Merdeka sekarang sudah ditambahkan dengan ada kegiatan memirsa. Nah, untuk kegiatan kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia masuk kepada pembelajaran teks berita, di mana siswa ditugaskan untuk membuat vlog. Nah, dengan vlog ini, siswa bisa berkreativitas dan tentu saja terjadi yang namanya kolaborasi antar siswa. Nah, pembelajaran diferensiasinya akan muncul ketika siswa ditugaskan untuk membuat konten yang berbeda-beda. Di antaranya, sumber berita bisa dicari berdasarkan ada yang mewawancarai guru yang berprestasi, ada yang mewawancarai siswa berprestasi, pedagang kantin di sekolah, bahkan bisa kepada kepala sekolah. Pada materi teks berita di kelas 11, dilaksanakan lebih proaktif dengan mengakomodir perbedaan kebutuhan. Menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, seperti isi berita yang beragam sesuai dengan kondisi situasi saat ini. Berikutnya adalah dalam pendekatan proses, seperti bagaimana cara mempelajarinya, dan pendekatan produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang dilakukan. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara klasikal bersama-sama. Pendekatan atau diferensiasi produk inilah yang menarik untuk diulas. Lewat media vlog dengan isi konten yang kontekstual sangatlah menarik dipraktikkan dan dihasilkan oleh peserta didik. Vlog merupakan singkatan dari video blog atau bentuk konten digital yang muncul seiring perkembangan internet. Sedangkan istilah vlogging adalah bentuk konten video yang merekam aktivitas sehari-hari seseorang. Vlog berfokus pada satu atau beberapa topik tertentu yang menjadi minat pemiliknya. Vlog tidak hanya mengandung cerita, tetapi juga elemen visual berupa video yang membuatnya lebih menarik dan personal. Langkah awal pembelajaran teks berita yang dilakukan adalah dengan menyampaikan metode teks berita, yaitu metode Adik Simba. Adik Simba merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau istilah lainnya adalah 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Kemudian, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, seperti berita atau informasi apa yang hari ini disimak dan dibaca. Bagaimana cara membuat berita yang menarik agar dibaca masyarakat? Dan media apa sajakah yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita inovasi agar diketahui masyarakat? Bapak Ibu
menugaskan siswa kita untuk meneliti misalnya ya tentang apa yang terjadi di laut gitu ya. Tetapi iya betul Bu Novi ya, jadi harus kontekstual. Daerah kita adalah daerah agraris ya, pertanian, berarti penelitiannya juga harus atau materi-materinya juga harus mengarah ke sana ya, jangan tentang seperti saya di bahasa Indonesia ada materi KTI. Kebetulan sekarang anak-anak sedang ditugaskan untuk membuat karya tulis ilmiah KTI. Nah, materinya saya buat fleksibel saja dan kontekstual. Mereka ditugaskan untuk... Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kalian akan memulai proyek untuk membuat teks berita ya, yaitu dengan cara membuat blog. Nah, sudah ditentukan siapa narasumbernya? Sudah ya. Ya, siapakah itu narasumber? Galang. Kenapa memilih Galang sebagai narasumber? Karena menurut kita tuh Galang cukup keren mendapatkan peringkat kedua di lomba ini. Jangan lupa nanti ketika kalian membuat vlognya, gunakan metode Adik Simba. Masih ingat kan dengan apa yang kita pelajari di kelas ya? Nah, apa itu Naila dan Anefai? Adik Simba itu? Untuk adik itu ada apa? Didiknya di mana? Saya Simba, Sia siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Iya, bagus ya. Sudah paham? Tinggal langsung kalian mempraktikannya ketika kalian nanti mewawancarai narasumber. Oke, sudah cukup paham ya? Terima kasih. Selamat bekerja. Hai. Jadi kita di sini mau mewawancarai salah satu pedagang di Kantin Mancis. Ayo kita ikutin. Bu, gimana sih Ibu ngejalanin proses negosiasi sama pelanggan? Oh iya, maksudnya negosiasi dalam masalah harga gitu. Iya, kalau memang pelanggan, kalau seandainya pelanggan memang memberikan ini harga harusnya 5.000 misalnya. Gimana Bu kalau jadi 1.000? Ya mungkin itu terlalu besar ya bedanya ya. Tapi mungkin kalau seandainya beda dari 500 ya mungkin masih bisa lah diperjuangkan. Tapi kalau terlalu besar mungkin enggak ya, soalnya memang harga belinya ibu juga mungkin udah bisa mahal, bener nggak? Apalagi sama anak ditawar lagi yang lebih murah ya mungkin kayaknya nggak bisa kalau terlalu murah-murah amat ya. Misalnya dari harga 5.000 jadi 1.000 ya mungkin itu mah kurang masuk akal ya. Tapi mungkin kalau dikurangi 500 ya mungkin masih bisa diperjuangkan. Insya Allah. Gimana sih strategi Ibu dalam membangun hubungan jangka panjang sama pelanggan? Mudah-mudahan ibu di sini memang usahakan selalu ramah dengan anak-anak ya, setidaknya pelanggan bisa guru juga ya, pelanggan banyak mungkin di sekolah, tapi kan yang lebih dominan itu pasti anak-anak siswa ya mungkin ibu berusaha untuk selalu ramah ke anak-anak. Setidaknya pas anak datang ke kantin itu boleh pengen apa, mau beli apa, selalu disapa, salam dan ramah ya mungkin seperti itulah ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu pas ada ke kantin didiemin aja sama si penjual, jangan. Jadi memang harus dengan sapaan ke anak-anak, itu harus dengan sapaan. Apalagi kalau memang si penjaga kantin itu tahu nama anak-anak, itu lebih luar biasa. Anak-anak itu lebih punya nilai tambah mungkin buat anak-anak kalau kita tahu namanya. Halo gengs, di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 11L, kami akan menanyakan mengenai salah satu murid mengapa sih dia sangat suka MTK. Padahal sangat kita tahu bahwa rata-rata anak remaja saat ini sangat kurang menyukai pelajaran MTK. Sebelum ke sesi wawancara, kita perkenalan dulu yuk. Aku Agitya. Aku Rahmarita Aulia. Aku Safara Evahia. Aku Bintang Resdani. Aku Fitri Julianti. Aku Satria Putra. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi wawancara. Kalau apa sih yang menyebabkan kamu suka MTK gitu? Sedangkan kan zaman sekarang tuh jarang banget yang suka MTK. Bagi aku sendiri sih ya, kalau matematika itu seru atau bikin seneng aja karena suka ngoprek-ngoprek sendiri atau nyelesain masalah yang lumayan rumit sih. Jadi